PPT-nya sudah muncul, Kak? Ya. Oke. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu di hari ini. Sebelum memulai, kakak mau ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oke adik-adik, semuanya, yuk kita sama-sama ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami selama kami beristirahat tadi malam. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat yang baru yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya deh, siapa yang setiap hari merasakan kasihnya Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Atau sebutin. Siapa tuh? Eca, Nancy, Naomi, Kevin, Ino, semuanya pasti ya. Sharon. Kristal juga nggak, Kristal? Iya. Nah, contohnya kasih Tuhan Yesus itu gimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa kasih contoh? Aku bisa bangun pagi. Bisa bangun pagi, terus apa lagi? Sehat. Iya, sehat terus. Terus ada lagi nggak? Matahari pagi. Kenapa? Enggak matahari. Kenapa? Tadi siapa? Kristal matahari pagi. Oh iya, bisa lihat matahari pagi. Bisa bernafas. Bisa sehat-sehat terus, itu semua kasih Tuhan. Kasih Tuhan indah nggak? Indah. Sangat indah. Sangat indah. Nah, sama seperti lagu yang mau kita nyanyiin sekarang, kasih Yesus itu sangat indah. Yuk kita menyanyikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik sekarang bisa siapin Alkitabnya karena kita mau membaca ayat emas hari ini. Nah, semuanya yuk kita buka dari Matius pasal 5. Dari Matius pasal 5 ayat 9. Dari Matius pasal 5 ayat 9. Kita baca bareng-bareng yuk. Semuanya boleh unmute mikrofonnya, kita mau baca bareng-bareng, oke? Oke, sudah ketemu semuanya? Sudah, Kak. Sudah, Kak, Abai. Oke, siap. Yuk, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Matius ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan dipuji Allah. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Oke, jangan lupa ayatnya dihafalin buat ayat hafalan di minggu depan. Nah, sekarang kakak mau nanya deh, siapa yang masih ingat ayat emas di ibadah sekolah minggu kemarin yang di YouTube? Ada yang ingat nggak? Ingat. Ingat. Coba Kevin. Kevin mau coba? Iya. Iya, oke. Yuk, boleh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu dari mana bacaannya, Kevin? Amsal 3 ayat 5.
itu yang di 2 minggu lalu ya, yang sama Kak Sila ya? Sama Kak Elva. Oh, sama Kak Elva ya, Kak. Oke, nah terima kasih Kevin, pintar sekali. Ada yang ingat lagi yang di minggu lalu? Yang sama Bu Lena, yang di YouTube. Ayo, lupa ya. Ada yang ingat tidak ya? Kalau gitu, kita baca bareng-bareng aja yuk, oke? Oke, semuanya buka Mazmur 105, Mazmur pasal 105 ayat 2. Mazmur pasal 105 ayat 2. Sudah ketemu? Mazmur 105 ayat 5. Sudah, Kak. Ayat 2, Bupur. Oh, ayat 2. Mazmur pasal 105 ayat 2. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Adik-adik bisa unmute mikrofonnya lagi. Kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mazmur pasal 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak mau mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi, kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan satu di dalam doa. Ada rujuk Kak Sila berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang karena Tuhan Tuhan memelihara kami sudah Terus memelihara kami saat ini. hingga saat ini. hingga saat ini. Tuhan Yesus telah memimpin kami memimpin dalam kami saat ini. saat ini. ini
Jadi kita mau buka Alkitab dari Perjanjian Lama. Kak Sila tunggu pelan-pelan. Dari Yesaya. Jadi dengan suaranya Kak Sila? Bisa tadinya pas doa enggak? Oh, enggak ya? Iya, ke Ya. Berarti Doanya kok belum amin. Dari mana? Nggak bisa pakai gangguan jaringan begitu pakai Kak Sila berarti ya. Ya, enggak kedengaran ya doa. Kita buka Yesaya. Yesaya. Sudah, Kak. Ya, di Perjanjian Lama sudah. Ayat pasal kedua. Yesaya berapa? 2. Yesaya pasal 2. Kak Sila tunggu pelan-pelan, enggak apa-apa. Yesaya 2 nih. Yesaya pasal 2. Ayat 1 sampai 5. Panjang sekali. Oh, coba apa namanya? Kita baca sama-sama ya. Yesaya 1, Yesaya 2, ayat 1 sampai 5. Bacanya sini. Kita ayatnya yang ganjil, pertama, baca ayat yang Dan Yerusalem akan nanti ayat yang kelima kita baca sama-sama. Ya? Ya? Ya, kita baca sama-sama, Nak. Jadi di-unmute semua. Ya, Kak. Ya, Kak. Ya, Lagi ya, ayat 1 ada doa yang benar ya. Nanti yang ayat 5 kita baca sama-sama. Yesaya 2 ayat 1. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sama-sama ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan ini dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 berbicara tentang pembawa damai. Apa sih pembawa damai itu? Dan siapa yang harus jadi pembawa damai? Kita mau dengarkan penjelasan dari Kak Sofi ya. Adik-adik dengarkan baik-baik. Nanti kalau Kak Sila tanya, harus bisa jawab lagi ya. Ya, silakan Kak Adik. Sudah muncul belum, Kak? Sudah. Sudah. Oke. Siapa yang kenal logo ini? Warnanya ada merah, ada biru, ada tameng, ada bintang di tengahnya. Apa ya ini ya? Bakal cerita apa ya ini? Ayo kita simak yang berikutnya. Kapten Amerika. Iya benar. Ini simbolnya para superhero yang selalu menjaga bumi agar bumi selalu berada dalam keadaan damai dan tidak perang. Loh, kenapa bicara soal damai, Kak? Lah, Kak, apa kaitannya? Itu kan film, Kak. Ada perang,
Terus ada yang namanya pahlawan atau juru damai seperti itu. Lah kalau sekarang kan nggak ada perang, Kak. Dan itu kan juga bukan, ini kan dunia nyata, juga bukan dongeng, Kak. Terus apa? Kok mesti seperti itu, Kak? Adik-adik lupa. Kalau kalian sekarang ini sudah berbeda dari zamannya waktu Kak Sofi masih kecil. Kalian sekarang ini, karena dunia sudah begitu majunya, kalian sekolah itu tidak ketemu teman, tapi kalian tetap bisa pintar. Kalian belajar itu dari mana? Dari Mbah Google, dari Om Google, dari Universitas YouTube, dari sekolah YouTube. Semuanya bisa jadi pintar. Tetapi adik-adik, di dalam yang namanya teknologi itu, kalian juga belajar tentang yang namanya media sosial. Kalian tahu, bisa lihat teman-teman yang lain di dunia yang lain, di belahan dunia yang lain. Kalau kalian di Indonesia, kalian bisa lihat di negara lain. Terus kalian juga bisa lihat teman-teman yang nggak pernah ketemu, tapi itu dulu teman kalian sekolah. Lalu kalian juga bisa melihat foto-fotonya, kalian bisa melihat rumahnya, kalian bisa melihat mainannya, kalian bisa melihat bajunya, sepatunya, apa yang dia punya. Dan teman kalian pun juga bisa melihat hal yang sama pada kalian. Lalu kadang-kadang pada keadaan seperti itu, terus kalian itu bisa jadi iri. Nah, kalau iri, sudah muncul iri, lalu muncul komentar-komentar. Bilang, ih, itu pamer. Ih, dia kan begitu tuh karena ini, karena itu. Terus ada juga yang karena banyak ngegame itu tuh di handphone ya. Terus gamenya itu game yang main perang-perangan. Pakai pedang lah, pakai pistol lah, atau pakai pukul-pukulan, tungkul-tungkulan. Lalu kalian itu melihat itu, kalian jadi, wah, kalau mau ada sesuatu ya, yang misalnya tidak cocok kalian sama teman atau sama saudara yang datang ke rumah, atau sama adik, sama kakak. Wah, rasanya kalau ada yang bikin kalian marah, rasanya kalian mau pukul aja. Rasanya kalian sudah mau, ini ya, tak bunuh. Kadang-kadang ada kata-kata seperti itu. Itu kata-kata yang keluar dari akibat terlalu banyak main HP, terlalu banyak ngegame yang tidak baik-baik, ya. Terus itu kalian menjadi auto jahat. Bolehkah itu? No, tidak boleh. Terus dengan kata-kata kalian yang seperti itu, kalian yang suka kemudian iri karena lihat orang, terus kalian bilang, ih kan dia begitu, aku gini. Nah, itu hati orang membaca komentar kalian itu bisa sakit. Jadi kita secara tidak sadar kita jadi auto menyakiti orang. Lalu juga kalau HP itu mama misalnya atau papa sudah bilang, ayo sudah cukup, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya mandi. Begitu HP diambil langsung marah. Bisa pukul mama juga, bisa bentak-bentak mama juga. Aduh, itu nggak sopan. Akhirnya jadi auto berontak, auto nakal. Bolehkah itu? Nggak boleh juga. Nah, coba sekarang kita lihat yang satu. Nah, adik-adik lihat. Seperti gadis kecil ini. Waktu dia lewat, teman-temannya cuek. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang retak di dalam tubuhnya. Itu berarti hatinya terluka. Lalu pada saat dia menggambar, ada anak kecil di sebelahnya, dia tidak bisa menggambar sebagus gadis kecil ini. Apa yang terjadi? Anak kecil ini pun merasa terluka. Dia merasa, oh, aku tidak sepandai kakak di sebelahku. Gambarnya begitu bagus. Lalu pada saat teman-teman si gadis kecil itu tahu gambarnya, kemudian dia ditertawakan. Bagaimana reaksinya adik-adik? Hatinya luka. Tangannya menjadi retak. Lalu juga pada saat kemudian dia berjalan, dia melihat ada toko. Dan di toko itu dia melihat ada hadiah-hadiah. Dia ingin tahu apa isi
kotak bingkisan yang ada di tengah toko itu. Saat dia mau mengambilnya, lalu bapak pemilik toko membentaknya. Wah, dia juga merasa sedih, retak. Lalu dia pulang. Saat dia pulang, dia lihat papanya pulang kerja itu masih dalam kondisi capek, marah. Mukanya papanya juga tidak mulus. Lalu dia lihat mamanya sibuk bertelepon, tidak memperdulikan dia. Dia pun menjadi terluka. Dalam kondisi terluka, dia pergi, dia duduk, dan ternyata ada juru damai itu datang dengan senyum yang membawa damai, memberikan apa? Hati kepadanya, sehingga dia merasa, oh, dia buka itu bingkisannya itu membuat hatinya begitu tentram, membuat hatinya begitu bahagia. Dia senang, dia peluk, dia bagi damai itu kepada orang-orang yang ditemuinya, orang-orang yang tadi terluka. Dia peluk semua satu persatu, dan di situ adik-adik, gadis kecil ini menjadi pembawa damai. Dan itu juga yang Tuhan kehendaki dari adik-adik sekalian. Adik-adik datang sekolah minggu, adik-adik mendengarkan ibadah, mendengarkan firman, belajar tentang firman, tentang kasih Tuhan. Adik-adik membagikan apa yang sudah Tuhan kasih, Tuhan beri kepada adik-adik. Kalian bagikan kepada teman, kepada papa, kepada mama, kepada kakek, kepada saudara yang lain. Sukacita itu akan tercipta dan semua orang akan tersenyum, wajahnya akan bahagia. Adik-adik menjadi agen pembawa damai. Lihat, juru damainya yang sumber segala sukacita, sumber segala damai, itu Tuhan Yesus yang dia menerima semua anak. Tuhan Yesus, lihat, dia datang duduk di sebelah anak kecil, dia akan dengarkan ceritamu. Pada saat kamu berdoa itu kamu berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan akan duduk di sebelahmu mendengar apa yang kamu ceritakan. Lalu juga saat kamu sedih, Tuhan Yesus akan ada di sana. Tuhan Yesus akan pangku kalian, Tuhan Yesus peluk kalian, dan dia akan dengarkan apa yang kamu mau ceritakan pada Tuhan Yesus. Di situ adik-adik, kalian akan merasa begitu nyaman, ada orang yang sayang padaku, sehingga aku itu bisa rasa sukacita. Lalu, apa yang dilakukan? Siapa saja yang bisa menjadi juru damai dunia? Pembawa agen-agen pembawa damai setelah dari Tuhan Yesus diberikan kepada anak-anak, kepada semua orang di dunia. Siapa saja sih, Kak, yang bisa menjadi agen pembawa damai? Lihat ini, ada anak kecil bayi, terus ada anak-anak yang sudah mulai TK, ada yang sudah SD, semuanya bisa menjadi agen pembawa damai. Kalau kalian menerima sukacita yang dari Tuhan, kalian menerima hadiah Natal yang luar biasa itu, dengan datangnya Tuhan Yesus ke dunia, maka adik-adik juga bisa menjadi agen-agen, sehingga anak-anak yang tadinya suka berontak, teman-teman atau kamu sendiri yang suka gampang marah, yang kalian itu suka menghina orang, suka mungkin kata-katamu itu menyakiti temanmu, menyakiti saudaramu, itu sudah nggak akan ada lagi. Kenapa? Karena kamu sudah menerima damai itu dari Tuhan Yesus, dan kamu membawa damai itu kepada teman-temanmu, kepada sekitarmu. Maka itu yang namanya damai di bumi. Dan kalian bertindak sebagai agen pembawa damai, sama seperti agen-agen superhero yang tadi di depan. Hanya bedanya, kalian tidak bawa senjata.
kalian bawa pelukan, kalian bawa kata-kata yang mendukung, kalian bawa pujian, kalian bawa semangat kepada teman-temanmu, kalian bawa hiburan kepada temanmu, menyemangati teman, itu senjata kalian. Ya, kalau mau tahu lagi bagaimana senjatanya, kalian terima Tuhan Yesus, kalian berdoa, kalian akan otomatis auto membawa senjata dari surga untuk dibawa kepada teman-temannya. Yaitu apa? Kasih dan sukacita. Nah, jadi bagaimana caranya Kak supaya seperti itu? Aku bisa menjadi seperti pahlawan-pahlawan itu? Caranya adik-adik seperti yang kita baca di dalam Alkitab tadi. Ya, seruannya Nabi Yesaya. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Adik-adik kalau rajin sekolah minggu, adik-adik taat pada orang tua, adik-adik suka berbicara sama Tuhan, adik-adik suka mengucap syukur, apapun itu keadaanmu, walaupun dalam sakit, walaupun dalam sedih, kamu berterima kasih sama Tuhan, itu kamu sudah berjalan di dalam terang Tuhan. Dan kalau kamu berjalan di dalam terang Tuhan, maka kamu auto menjadi pembawa damai bagi sekeliling. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik. Jadi firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Sofi apa pesannya? Ya. Apa caranya? Pesan yang disampaikan Pembawa damai. kita harus menjadi pembawa damai. Pembawa Karena damai. siapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi pembawa damai bagi kita, ya. Bentar lagi kita akan memperingati apa? Hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mau turun ke dunia sebagai pembawa damai, ya. Mendamaikan apa? Mendamaikan kita dari dosa-dosa. Tuhan menebus dosa kita sehingga kita bisa berdamai dengan Bapa di surga. Nah, kita bisa nanti bisa bersama-sama bisa naik ke surga. Kita bersama-sama selama kita di dunia, kita harus menjadi pembawa damai sama seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi. Yaitu kita harus berbicara yang apa? Yang baik. Apa tadi? Kevin. Suara Sisil ada? Berbicara yang baik, Kak. Oh ya, tak pikir suaranya tak jelas enggak masuk. Iya, agak jelas juga. Ya, kita sebagai pembawa damai dengan tidak membawa senjata ya, seperti yang di depan tadi ya, gambar pahlawan, tapi kita dengan berbicara yang baik, bertingkah laku yang sopan, kepada mama papa, kepada teman ya, berbicara yang baik. Oke, jadi bisa tahu ya firman Tuhan tadi ya. Tadi firman Tuhannya dari mana? Yo, bacaannya. Ada yang bisa jawab? Oke, dari mana? Yesaya 2 ayat Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. 1-5. Kita sama-sama mengakhiri firman Tuhan. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan kami pembawa damai, Jadi minum di gelas apa? oma opa, adik kakak, dan kepada teman-teman dan kepada seluruh orang yang kami jumpai. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik,
melalui perkataan kami, perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, agar kami senantiasa boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Abel. Terima kasih Kak Sila. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, waktunya kita memberikan persembahan. Nah, persembahannya adik-adik bisa dititipin ke mama atau papa buat diberikan ke kantor gereja. Nah, yuk kita menyanyikan bersyukur. Bye. Iya, Kevin. Ayo, Nah. emasnya tadi apa? Ayat Lupa. ayat emasnya tadi ini. Matius pasal 5 ayat 9. Oke. Oke. Sama-sama, Kevin. Nah, yuk sekarang kita menaikkan satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Oke, nah sekarang kita mau berdoa buat persembahan kita hari ini. Yuk semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan kalau kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami Tuhan dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kakak punya pengumuman sedikit nih buat tentang ibadah PA minggu depan dan di minggu depannya lagi. Nah, jadi ibadah IHMPA tanggal 26 Desember 2021 alias di minggu depan dan 2 Januari 2022, 2 minggu lagi, itu ibadahnya lewat YouTube. Dan ibadah Zoom akan ada lagi di tanggal 9 Januari 2022. Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi itu lewat YouTube. Nanti di tanggal 9 kita ketemu lagi di Zoom. Oke? Oke. Berapa harinya aku ulang tahun nggak? Siapa yang ulang tahun, Eca? Eca ulang tahun? Iya. Dihafalkan ya. Oh iya, nanti kita ketemu lagi di tahun depan. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, kakak mau mengingatkan lagi nih tentang firman Tuhan hari ini. Jadi, hari ini firman Tuhannya tentang pembawa damai. Nah, Tuhan Yesus pingin adik-adik buat membawa damai ke orang-orang yang ada di sekitar kalian, ke mama, papa,
teman-teman, oma, opa, dan banyak orang. Lewat apa? Lewat perkataan dan juga perbuatan. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa, dalam doa. Yuk semuanya sama-sama ambil sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kami sudah bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu di ibadah hari ini. Tuhan, ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pembawa damai yang berasal dari Engkau buat orang-orang yang ada di sekitar kami lewat perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau kembali ke kehidupan kami masing-masing, kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberkati keluarga kami selama seminggu ke depan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun Tatia. Selamat tahun Tatia. Tuhan sampai tadi. Yuk kita foto dulu. Selamat tahun Tatia. Tuhan sampai tadi. Nggak dengar sih. Selamat tahun Tatia. Tuhan sampai tadi.
Semuanya Kasihlah ulang tahun dari ini. ucapin selamat ulang tahun Kak Sila yuk. Selamat ulang tahun Kak Sila. Oh iya, yuk kita foto. Oke, yuk. 1, 2, 3.